Nah, kenapa saya mengusulkan tema ini? Tentunya setiap orang pasti makan, ya tidak? Makan tidak? Atau udah makan gandum sekarang? Mungkin roti gandum begitu ya. Pas satu bungkus roti gandum itu kenyangnya 1 jam gitu ya. Setelah 1 jam pasti makan lagi, pengen makan lagi. Makanya kalau istilah Indonesia nggak makan namanya kalau nggak makan nasi. Tetapi teman-teman pernah nggak berpikir lebih jauh? Ternyata nasi yang kita makan itu atau beras yang dimasak oleh orang tua kita itu dihasilkan seperti apa prosesnya? Butuh berapa lama kira-kira? 3 sampai 4 bulan. Ya, 3 sampai 4 bulan. Justru dulu tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya teknologi yang berkembang saat ini, misalkan bioteknologi modern, misalkan ada rekayasa genetika, beras itu bahkan 1 tahun itu hanya 1 kali panen. Jadi 1 tahun itu cuma 1 musim, bayangkan. Bahkan sementara manusia yang harus dimakan itu puluhan juta, kebayang tidak? Nah, karena ada teknologi bioteknologi modern, ada rekayasa genetika, maka sekarang itu muncullah kultivar beras yang unggul katanya ya. Unggul karena apa? Genjah. Genjah itu dia cepat panen. Yang biasanya tadi cuma harus 8 bulan, 1 musim dalam 1 tahun, sekarang itu sampai 3 bulan, sampai 3 kali dalam setahun. Ya, ingat teman-teman, karena ini seringnya tanah dipaksa untuk memproduksi padi, ya. Yang tadinya hanya 1 tahun, 1 musim 1 tahun, ya sekarang 3. Kebayang nggak teman-teman harus belajar 2 SKS, misalkan cuma 6 SKS per hari. Tapi karena pengen cepat lulus gitu ya, pengen 3,5 tahun, maka teman-teman tuh biasanya dipaksa untuk belajar 8 SKS per hari. Kuat tidak? Pasti sempoyongan kan, gitu. Jadi pasti capek, lelah segala macam. Nah, tanah itu juga kayak manusia. Dulu itu hanya dipaksa hanya 1 kali dalam setahun, tapi sekarang itu karena kebutuhan manusia pangannya semakin meningkat, ya. Maka tanah itu dipaksa nih, hasil panen itu dipaksa 3 kali dalam setahun. Itu. Ya, nah itu dibalik itu semua teman-teman, tanah-tanah kita itu memperhatikan. Ya, jadi maka saya coba memperkenalkan, walaupun teman-teman bukan basicnya pertanian begitu, tetapi saya coba berbagi pengalaman apa yang perlu kita perhatikan secara luas begitu ya. Karena tadi kita bergantung pada pangan, misalnya beras seperti itu. Nah, Indonesia itu luas sekali ya, teman-teman. Luas sekali. Dengan luasnya Indonesia, teman-teman sekarang tahu nggak berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini? 260 juta tahun 2020, kemungkinan 270-an tahun ini. Kebayang, pemerintah harus bertanggung jawab memenuhi pangan rakyat Indonesia sebesar 270 juta jiwa. Pangan beras, kayak gitu. Hanya saja, teman-teman, kalau kita lihat tanah-tanah kita, gak usah jauh, coba kita lihat di sekeliling kampus kita. Mungkin yang rumahnya dekat di sini gitu ya, masih lihat dulu sawah di depan jalan gitu. Itu dulu sawah. Di mana lagi kira-kira ada alih fungsi lahan kira-kira? Di mana lagi? Jalan tol di beberapa lokasi di Jawa Barat, di Indonesia. Artinya lahan-lahan yang sudah dialih fungsi lahan itu adalah lahan-lahan yang produktif. Paham tidak lahan produktif? Lahan produktif itu yang dia sedianya adalah lahan sawah, lahan yang normal dan yang subur untuk ditanamin padi. Tetapi karena tuntutan perkembangan teknologi, ekonomi, maka lahan-lahannya harus dipaksa dialih fungsi lahan. Jadi jalan tol, jadi bangunan, jadi perumahan, ya, dan lain sebagainya. Jumlah penduduk semakin luas, tetapi lahannya semakin sempit. Ya. Penduduk 270 juta tapi lahan semakin sempit. Harusnya kan semakin luas ya. Betul tidak? Tapi karena penduduk kita semakin bertumbuh ya, angka kelahiran lebih tinggi atau angka kematian sekarang? Angka kelahiran. Tetapi lahan kita tidak bertambah kan sebetulnya ya. Pulau Indonesia itu segitu-segitu aja. Kecuali ya kalau misalkan Provinsi Jakarta sekarang udah mulai terjadi abrasi. Nah, jadi sekarang ya yang masih muda-muda pikirkan di mana saya tinggal di masa yang akan datang. Harus punya rumah, berarti harus punya tanah dong. Tetapi tanah kita semakin sempit. Dan kebutuhan pangan kita semakin banyak. Oke, itu salah satu kasus, yaitu alih fungsi lahan. Yang kedua adalah pencemaran. Yuk, ayo jalan-jalan ke Kabupaten Bandung. Itu berapa banyak sih perusahaan industri tekstil di sana? Tahu kan? Yang mana orang Kabupaten Bandung yang ke arah Bale Endah, Bojong Soang tuh, ataupun di daerah-daerah lain atau di daerah Ranca Ekek tuh. Betul tidak ya? Betul kan? Teman-teman tahu nggak kemana dibuang limbahnya? Ke sungai.
Sekarang itu udah lumayan berkurang. Tapi dulu tahun-tahun 2010 itu parah banget, teman-teman. Sawah-sawah di Rancaikek itu sudah dikontaminasi atau dicemari oleh limbah tekstil. Yang isinya itu adalah residu logam berat. Makanya kita tidak kaget banyak, saya bukan keilmuan saya bidang kesehatan gitu ya, tetapi salah satu indikasinya adalah kelahiran anak tidak normal. Karena apa? Karena air yang dikonsumsi adalah air yang tercemar oleh logam berat tadi. Gitu ya. Jadi udah tanah semakin sempit, ditambah sawah dicemari oleh limbah tekstil. Ya, tapi gimana Pak, ya kan orang tua saya kerja di tekstil begitu ya, pabrik tekstil. Tidak apa-apa, tapi itu tanggung jawab perusahaan harus mengendalikan limbah-limbah tadi. Seperti itu. Dengan demikian, semenjak semenjak Presiden Jokowi ditunjuk sebagai presiden di periode terakhir, maka ada program Jokowi itu namanya pencetakan 1 juta lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan tadi untuk 277 jiwa, teman-teman. Dicetaklah sawah-sawah yang tadinya itu lahan gambut, teman-teman. Ketika lahan gambut dibuka, maka emisi gasnya semakin terbuka, akan semakin banyak lepas ke udara. Efek lain kembali datang, misalkan pemanasan global. Ya, kalau kita lihat di daerah-daerah lahan gambut itu daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu yang dibuka oleh pemerintah Jawa Barat, pemerintah Presiden Jokowi untuk memenuhi kebutuhan tadi. Jadi tidak menjadi solusi yang tepat sebetulnya ya. Di mana tadi saya sampaikan lahan sawah yang produktif semakin sempit, dicemari, kemudian yang tadinya bukan lahan sawah dipaksa jadi sawah. Kebayang nggak? Yang tadinya komplek perumahan dipaksa jadi sawah. Kira-kira tanaman yang ditumbuh di situ normal tidak? Tidak. Karena tidak sesubur tanah yang tadi udah dialih fungsi lain menjadi jalan-jalan, tol segala macam. Seperti itu. Nah tadi kenapa lahan suboptimal ini dibuka tadi alasnya seperti itu. Ada kendala lain yang kita temukan ketika lahan suboptimal yang tadinya suboptimal itu adalah lahan yang bukan lahan sawah. Optimalnya kan lahan sawah jadi sawah, ya enggak? Ini lahan yang bukan sawah dijadiin sawah, makanya disebut dengan lahan suboptimal. Jadi tanaman itu enggak optimal tumbuh di sana. Kenapa enggak optimal? Kita lihat di sini sifat biologi dan kimianya tidak stabil, teman-teman. Tidak stabil itu kebutuhan unsur hara tanaman tidak memadai. Selain itu apalagi? Banyak patogen yang kemungkinan kalau kita tanamin padi akan diserang oleh patogen tadi, gitu. Sehingga teman-teman, kami dari Prodi Bioteknologi, Ilmu Bioteknologi itu melakukan pendekatan bagaimana lahan suboptimal itu bisa dijadikan sawah menjadi optimal, yaitu dengan memberikan bakteri yang dia merupakan bisa berkontribusi untuk memperbaiki tanah itu. Namanya bakteri baik. Ya, ada bakteri jahat, ada bakteri baik ya. Kalau misalkan ibu-ibu perempuan yang mengakibatkan mukanya jerawatan itu karena bakteri jahat ya. Kayak gitu. Jadi bakteri itu tidak selamanya jahat ya. Ada juga yang baik-baik. Ada yang digunakan untuk pangan, misalkan fermentasi tahu, tempe, itu jamur ya. Ada yang digunakan untuk fermentasi yogurt, kayak gitu ya. Yakult begitu ya. Nah, itu pangan gitu ya. Di dalam bioteknologi tanah juga ada bakteri baik yang kemungkinan itu menjadi bakteri jahat bagi manusia sebetulnya. Tapi selama ada di tanah, maka dia akan jadi bakteri yang baik. Yaitu nanti banyak saya sebutkan contoh-contohnya yang bisa digunakan untuk memperbaiki tanah itu. Nah, bakteri itu diambil dari mana? Maka kita coba cari bakteri yang dia tumbuh di daerah perakaran padi. Ya, perakaran padi yang dia memang optimal untuk di sawah. Misalnya kalau di Jawa Barat itu di mana ya sawah yang luas terkenal padinya? Cianjur. Di mana lagi? Garut. Mana lagi? Tasikmalaya dan lain-lain sebagainya. Ya. Dan nanti ada histori kami, penelitian kami bagaimana kami mengambil beberapa titik sampel tanah untuk mengeksplorasi bakteri-bakteri baik tadi untuk digunakan sebagai pengendali lahan ini menjadi bahan lahan yang baik. Ya, sehingga bioteknologi tanah adalah salah satu yang bisa digunakan untuk memperbaiki tanah-tanah tadi yang sakit seperti itu. Ya, jadi selain tadi pemerintah Jawa Barat terus ya, pemerintah Presiden Jokowi itu membuka lahan sejuta hektar tanah sawah, ya, juga tanah-tanah kita selama ini sebenarnya udah jenuh, ya. Jenuh, sakit, dan lelah. Kayak manusia tadi yang cuman kerja 8 jam per hari dipaksa kerja 10 jam atau 12 jam.
pasti lelah. Tanah kita pun seperti itu dianalogikannya. Next. Nah, kita lihat bagaimana kebutuhan konsumsi padi kita atau beras kita di tahun 2023, yaitu sekitar berapa itu? 3,34 35 sekian. Sementara produksi kita di bawahnya. Sehingga kita masih kebutuhan beras 1, juta sekian. Ya. Berarti kita harus dari mana tuh? Impor. Maka pemerintah paksa harus mengimpor beras-beras yang dibutuhkan. Karena produksi kita di bawah kebutuhan kita. Ya. Akibat apa? Untuk tahun 2023 adalah karena El Nino. Kita udah rasakan 2 bulan terakhir nggak ada hujan. Mungkin daerah, kalau di Kota Bandung masih sekali ada gitu ya. Tapi daerah-daerah kabupaten itu 2 bulan terakhir nggak ada hujan, teman-teman. Kebayang. Sehingga kita wajar kalau kita kebutuhan beras 1, sekian juta untuk tahun 2023 ini. Kayak gitu ya. Jadi memang permasalahan pertanian kita sangat kompleks sekali tadi ya. Pertama udah penyempitan lahan, kemudian cemaran, dan juga akibat global warming, kemudian ada El Nino. Seperti itu. Next. Nah, teman-teman pernah nggak lari-lari atau bermain di pematang sawah? Pernah. Enak ya? Sejuk, bisa foto-foto selfie ya, bisa bikin video reels ataupun TikTok segala macam begitu kalau sekarang mah. Iya ya, anginnya sepoi-sepoi gitu. Apalagi pernah nggak mandi di pematang sawah? Belum ya, coba rasakan. Pasti airnya segar banget, ya, dingin gitu ya. Tapi perhatiin dulu airnya dari mana ya, bisa dari pabrik atau tekstil segala macam. Nah, next, perhatikan indahnya sawah. Petani kita belum teredukasi bagaimana menggunakan pupuk kimia tadi. Kebayang ini kayak ngebanjurin apa tuh? Kayak air ya. Inilah kekurangan petani kita. Udah mah pupuk itu sulit, kemudian subsidinya kecil. Kalau misalkan petaninya nggak masuk ke Gapoktan, nggak akan dapat subsidi pupuk. Jadi pupuk itu mahal, teman-teman. Ini pupuk kimia ya. Pada saat petani kita yang belum teredukasi, bagaimana penggunaan pupuk itu dia aur-auran, seenaknya gitu, kayak gitu. Padahal ya, memang pupuk kimia ini sangat cepat terlarut dalam air, di dalam tanah, sehingga dia tidak terlalu membutuhkan proses yang lama. Sehingga tanaman itu kalau udah ditanam, dikasih pupuk langsung gede, cepat, sehingga bisa menghasilkan beras yang kita inginkan tadi. Ada yang rojo lele, ada yang apa lagi? Ada Sania sekarang Maya, ada Fortune, apalagi tuh yang pernah beli beras dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, supaya mendapatkan beras yang enak tadi itu karena dikasih pupuk yang banyak. Ya. Tapi di balik itu teman-teman, next. Kita lihat bagaimana status tanah sawah Indonesia. Kayak gini. Sudah pernah lihat tadi yang pernah main-main ke sawah, pernah lihat lagi sawah tadi? Pasti sekarang itu kayak gini. Retak-retak. Kenapa demikian? Salah satunya adalah karena sudah overdosis penggunaan pupuk kimia. Jadi sebetulnya secara keilmuan tanah itu harus ada masa dia diistirahatkan dulu. Misalkan kita lagi apa sih namanya tuh kalau istilah sekarang mah mental health gitu ya. Jadi healing dulu gitu ya. Kalau sekarang mah tanah itu juga kadang-kadang harus diberakan kalau istilahnya mah, diistirahatkan, dihilingkan dulu, diistirahatkan. Karena apa? Kenapa tanah itu bisa retak-retak ketika kemarau? Karena ada endapan sisa kimia tadi, pupuk tadi. Jadi karena ada pengendapan di sini yang membuat tanah itu semakin keras, teman-teman. Sebetulnya kalau petani paham, ya karena sebelum-sebelumnya udah sering digunakan pupuk kimia, coba di tahun berikutnya jangan terlalu banyak dosisnya. Pasti tanah padi itu masih bagus, ya seperti itu. Karena di sini masih ada sisa sebetulnya, gitu. Next, kita lihat bagaimana statusnya. Sekitar 60% dari luas lahan sawah di kita sekitar 7,9 juta itu udah sakit atau lelah ya akibat penggunaan pupuk kimia. Ini Litbang Kementan RI, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti melihat sawah kita yang udah mulai retak-retak, bilang aja itu sakit gitu ya. Lelah gitu. Benar. Karena dia udah nggak optimal lagi untuk menerima misalkan ketika nanti mau diolah jadi sawah, pertumbuhannya akan semakin buruk seperti itu. Kemudian indikasi kerusakan tersebut dengan menurunnya produktivitas tanah sehingga mengancam terhadap ketahanan pangan nasional. Ya, pasti tadi karena kita tadi ya konsumsi kita sekian juta tapi produksinya di bawahnya. Seperti itu. Ini ancamannya. Kemudian membutuhkan waktu 6 musim untuk pemulihan tanah yang sakit tadi. Jadi kalau misalkan tanah ini kembali sehat,
maka butuh waktu 3 tahun. Tapi penggunaan pupuk kimianya harus dikurangi. Terus apa yang digunakan teman-teman? Maka wajib menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Teman-teman tahu nggak apa kira-kira pengganti pupuk kimia? Pupuk organik. Tahu meaningnya? Apalagi selain itu? Ya pupuk organik. Pupuk organik ini bisa olahan dari limbah tanaman, limbah kotoran hewan, ataupun bisa dari mikroorganisme. Seperti itu. Tapi dengan butuh waktu sekitar 3 tahun. Kebayang nggak? 7,9 juta hektar tadi kita diamkan 3 musim. 3 musim ya, 6 musim ya, 3 tahun. Kita kira-kira makan nggak? Nggak makan, teman-teman. Maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana petani itu bisa diedukasi mengenalkan pupuk organik tadi supaya tanah ini bisa kembali sehat, teman-teman. Kemudian pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan penjelasan penggunaan pupuk organik serta melakukan pendampingan teknologi pertanian, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti walaupun bukan prodi bioteknologi, bukan prodi agribisnis ataupun prodi yang saintek, ketika nanti kerja di pemerintahan kementan, teman-teman bisa menjadi di posisi sebagai penyuluh. Ya, misalnya tadi yang komunikasinya bagus, ilmu komunikasi nanti bisa mensolusikan kepada petani supaya petani itu tidak melulu menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus. Next. Nah, mari kita lihat bagaimana perspektif Al-Quran dan hadis terhadap penggunaan lahan-lahan tadi. Tentu Al-Quran melarang untuk melakukan kerusakan, teman-teman. Apapun bentuknya, manusia melakukan kerusakan tentu pasti dilarang oleh Al-Quran. Ya, termasuk dengan merusak tadi. Secara tidak langsung petani kita itu merusak tanahnya mereka. Maka Al-Quran mengatakan petani itu harusnya tidak boleh secara terus-menerus menggunakan pupuk organik. Ya, memang di dalam Al-Quran tidak secara terperinci dikatakan tidak boleh menggunakan pupuk kimia gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kata-kata kimia kan dalam Al-Quran, maksudnya yang pupuk kimia gitu nggak ada. Nah, tetapi ada hadis diperinci lagi bahwa bagaimana kita bisa melestarikan ya lingkungan itu dengan cara bagaimana? Pertama, manajemen penggunaan pupuk, manajemen penggunaan lahan, ya, manajemen penggunaan teknologi. Kemudian greening, penghijauan. Penghijauan itu bisa menggunakan pupuk hijauan, ya. Kemudian bisa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk hayati. Dan juga yang terakhir adalah al-ihya wal mawat. Al-ihya wal mawat. Ini artinya nanti pandangan Al-Quran ataupun agama Islam, bagaimana kita menggunakan pupuk organik yang tadi kotoran hewan menjadi kita gunakan untuk pupuk. Biasanya kan ada ya kelompok-kelompok tertentu ini kan sesuatu yang najis, emang bisa ya digunakan sebagai pupuk nanti itu kita konsumsi, ya enggak? Secara dangkal mah seperti itu. Tetapi nanti ada kaidah-kaidah bagaimana nanti aturannya menggunakan kotoran hewan yang tadi najis ya, tetapi bisa digunakan sebagai pupuk organik. Sehingga Al-Quran dan hadis mengatur dan mewajibkan kepada setiap individu muslim harus melestarikan tanah seperti itu. Yang kita kenal dalam hal ini adalah bagaimana tanah itu bisa berlanjut di masa depan seperti itu. Next. Ya, di sini siapa yang pernah lihat petani ketika membakar jerami? Pernah lihat gak ketika jalan-jalan? Pernah ya? Pernah. Bagi petani yang belum tahu itu, bagi dia itu adalah limbah. Tapi ada sebagian orang jerami itu difermentasi menjadi bahan pakan untuk pakan ternak, kambing, sapi segala macam. Nah, tetapi kalau misalkan tadi kita punya keilmuan, lalu kita ke lapangan, ke petani, kita sosialisasi, Pak, Bu, jangan jeraminya jangan dibakar. Ya, tetapi kalau misalkan mereka dikasih tahu teknologinya dengan fermentasi, maka ini jerami yang tadinya dibakar bisa diubah menjadi pupuk organik. Teman-teman, coba kita konversi. Kalau misalkan petani punya 5 ton jerami, maka itu sepadan dengan 100 kg pupuk urea atau sama dengan 60 kg pupuk SP dan atau sama dengan 300 kg pupuk urea kalium. Kebayang tidak ya? Bayang ya? Harusnya kalau misalkan petani itu tadi bisa mengkomposnya jadi pupuk, maka ini bisa dikembalikan ke tanah mereka. Maka tadi kalau misalkan mereka butuh pupuk organik yang sebelumnya butuh 100 kg, tetapi karena udah menggunakan pupuk organik ini, maka dia hanya butuh setengahnya lagi aja. Artinya apa? Ada hemat efisiensi biaya untuk beli pupuk. Seperti itu.
Jadi juga sebetulnya ya, selain mubazir gitu ya, membakar jerami, tetapi juga bisa mengakibatkan polusi segala macam. Next. Nah, kita lihat bagaimana pelestarian tanah perspektif Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56 dikatakan bahwa, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau misalkan ada tanah-tanah tandus itu teman-teman, tanah tandus mungkin yang gersang ya, yang sama sekali tidak bisa ditanami oleh tanaman. Kira-kira tanah tandus itu kayak gimana? Contohnya tanah merah, tanah liat, tanah pasir. Tanah pasir bukan tanah ya, pasir segala macam. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan ketika tanah-tanah itu kita tanami kacang-kacangan, maka tanah itu dalam waktu yang tertentu akan bisa ditanami kembali. Walaupun dia tanah merah, tanah pasir, ataupun tanah liat tadi. Kayak gitu. Mari kita lihat di Arab Saudi. Yang itu adalah padang pasir, panas sekali, tapi sekarang udah mulai hijau-hijau. Ya, saya pribadi sering mengulik ya kampus di sana, namanya KAUS. Mereka punya laboratorium yang sangat luar biasa. Mereka udah punya pupuk hayati atau pupuk organik yang sudah bisa menghijaukan padang pasir. Di samping ya, di samping ada suatu sunnah Rasulullah ya. Ya, secara sunnah dikatakan bahwa tanda-tanda akhir kiamat itu adalah ketika kota Mekah mulai hijau. Tetapi secara teknologi mereka udah sampai sana teman-teman. Makanya Arab Saudi itu semakin hijau. Kayak gitu. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan UM Bandung pun dengan dukungan pimpinan ya, kerja kolaborasi dengan pihak lain, insya Allah kita pun bisa menghasilkan suatu teknologi yang bisa menyuburkan tanah-tanah tandus tadi. Kayak gitu. Next. Lalu hadis dikatakan bahwa ini di referensi dari Imam Hambal bin Hambal ayat tahun 2001. Barang siapa yang memiliki hak atas bumi, maka hendaklah menanaminya atau menyerahkannya kepada orang lain. Jika tidak bersedia, maka cabutlah bumi itu dari kekuasaannya. Artinya teman-teman, orang tua ataupun saudara atau rekan yang punya lahan luas lalu tidak terkelola itu jadi beban. Ya, mending dikelola lalu dikasih ke petani untuk dikelola, untuk diolah. Jadi jangan dibiarkan saja. Jadi walaupun kita punya luas lahan gitu ya, lahan di mana-mana, kebun di mana-mana tapi nggak terkelola, maka baiknya ini bisa kerjasama dengan petani untuk dikelola. Mungkin petaninya bisa dipinjam atau bisa nanti bisa bagi hasil, kayak gitu. Barangkali sini orang tuanya punya ini ya lahan hektaran gitu, tapi tidak terkelola, maka perlu dipikirkan bahwa ini akan jadi beban. Seperti itu. Next. Nah, next saja. Lalu bagaimana tadi lahan-lahan tandus ya, yang kemudian itu tidak bisa dioptimalkan sebagai pupuk pertanian, lahan pertanian, maka ada kaidah-kaidah di dalam Islam yang diatur bahwa tidak mengapa kalau misalkan kita memanfaatkan limbah-limbah hewan seperti kotoran sapi, kotoran kambing maupun limbah pertanian itu dijadikan sebagai pupuk organik. Karena secara pemikiran kita maka ini kan hanya sesuatu yang najis begitu ya. Lalu bagaimana hukumnya kalau misalkan diolah jadi pupuk organik seperti itu? Maka dalam next disebutkan selama dia tidak dikonsumsi ya, dan dia bahan bakunya digunakan untuk sebagai bahan pupuk organik, maka ini suatu yang hal-hal yang diperbolehkan seperti itu. Kecuali adalah hewannya dari yang diharamkan, misalkan babi kayak gitu ya, atau anjing. Itu kan ternak-ternak ya, bagi orang non muslim gitu. Seperti itu. Next. Nah, bioteknologi tanah salah satu bidang kajian yang fokus pada bagaimana tanah itu bisa diperbaiki atau bisa disehatkan. Yang tadinya dia sudah tidak bisa maksimal menumbuhkan tanaman seperti itu. Di sini termasuk kepada bioteknologi abu-abu atau grey bioteknologi yang dia fokus pada lingkungan dan bisa menerapkan biokatalisnya. Biokatalis itu bisa berupa langsung sel mikrobanya atau langsung enzim yang dihasilkan dari mikroba tersebut. Bisa misalkan nanti jadi pupuk hayati ya, karena enzim yang dihasilkan, ataupun pupuk organik langsung menggunakan mikrobanya seperti itu. Sehingga untuk meningkatkan kebutuhan pangan tadi, kalau kita lihat di bagian yang dilingkarin ini,
maka ada namanya tadi saya sampaikan ada bibit-bibit unggul. Bibit unggul itu pertama adalah contohnya adalah dia tahan terhadap hama. Ya. Tetapi saat ini beberapa waktu lalu kami Probioteknologi melakukan launching produk pupuk Magotensia di daerah Ciapus. Ada Pak RT yang menyampaikan kami mengalami kerusakan padi karena penyakit. Padahal mereka sudah menggunakan bibit unggul tadi. Jadi sebetulnya rekayasa manusia tadi itu belum sempurna gitu ya. Walaupun dia cepat panennya bisa 3 musim dalam setahun, tapi ada kekurangannya. Ada kerentanan terhadap serangan penyakit seperti itu. Nah, sehingga peran bioteknologi itu bagaimana caranya melakukan rekayasa genetika yang tadinya dia tahan hama, tidak tahan hama menjadi tahan hama. Kemudian kalau kita lihat dulu jagung itu dulu itu kalau jagung yang jadul-jadul itu isinya warna-warni. Pernah lihat videonya, pernah viral ya. Jagung itu dulu kalau yang masa-masa di awal sebelum ada teknologi modern ini, dia isinya tuh warna-warni. Coklat, hitam, kuning, kayak gitu. Tetapi karena ada rekayasa genetika, maka sekarang jagung masuk jagung hibrida. Ya. Kenapa jagung hibrida itu kalau misalkan ditanami kembali itu tidak sebagus pada saat kita nanam di awal. Karena apa? Karena turunannya tidak sama dengan inangnya. Itu rahasia bisnis perusahaan. Kalau misalkan perusahaan memberikan bibit hibrida yang dia makin bagus walaupun menggunakan bibit yang awal, ya mereka rugi gitu. Petani nggak akan mau beli lagi gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian selain tahan hama, juga tadi saya sampaikan bahwa itu kan dari bibitnya. Tanah juga perlu diperbaiki dengan menggunakan makhluk hidup yang bisa memperbaiki tanah-tanah sakit tadi. Seperti itu. Next. Nah, maksud dari biokatalis tadi ini, kalau misalkan bioteknologi orang-orang mungkin udah paham ya, udah hal yang biasa menemukan sel bakteri di bawah mikroskop misalkan, walaupun di mikroskop yang biasa, mikroskop optik cahaya gitu ya. Nah, seperti ini, mikroba ini bisa ataupun dapat diperankan bagaimana dia bisa bekerja. Kalau manusia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka mikroba ini bisa ditugaskan untuk bisa memperbaiki tanah-tanah tadi. Yang tadinya tanah-tanah sawah tadi padat, banyak dengan residu kimia, ketika kita menambahkan mikroba ini, maka bisa mengurai ataupun menurunkan konsentrasi residu di dalam tanah tadi, seperti itu. Sehingga sebelumnya kami perlu memperkenalkan kepada halayak ramai bahwa tanah-tanah itu bisa diperbaiki dengan pupuk berbasis makhluk hidup atau pupuk hayati. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan biofertilizer. Seperti itu. Next. Nah, biofertilizer teman-teman, kalau kalian pernah ke sawah lagi ya, saya kembali lagi ke sawah. Karena di sawah itu sangat enak banget ya, apalagi makan. Pernah makan di sawah nggak? Pernah, enak banget kan? Enak banget. Pernah nggak melihat di pematang sawah itu di bawah padi, tanaman padi itu ada yang hijau-hijau? Kayak kayambang. Tapi kecil-kecil. Itu namanya, itu bukan gulma. Itu bukan membahayakan bagi tanaman padi. Tetapi tanaman itu berfungsi untuk mengikat nitrogen dari udara. Namanya di dalam jaringan azola itu namanya anabaena azola. Ini yang kemudian membantu si nitrogen itu bisa terserap dalam padi. Seperti itu. Sederhana. Kalau misalkan residu pupuk kimia tadi itu sedikit, maka si azola itu masih banyak. Tapi sekarang udah sulit ditemukan. Karena apa? Karena udah tercemar sama pupuk kimia tadi. Udah semakin sedikit. Seperti itu. Kemudian selain itu ada mikoriza, fungi, jamur. Yang ini dia bisa bekerja sama dengan akar tanaman. Ya, mycorrhiza, ya, jamur akar yang bersimbiosis. Seperti itu. Nanti sifatnya mereka win-win solution. Nanti si jamur memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman, maka tanaman pun memberikan eksudat kepada jamur yang bisa dipakai oleh dikonsumsi oleh fungi tadi. Kemudian ada Pseudomonas fluorescens. Mungkin bagi orang kesehatan ini bagi patogen, tetapi bagi orang pertanian ini dibutuhkan. Karena bisa menurunkan fosfat. Gitu ya. Mungkin yang paham petani itu kalau dia beli pupuk pasti nanyanya beli pupuk NPK, nitrogen, fosfat dan kalium. Sebetulnya secara alami tanah kita itu sudah dikaruniai banyak mineral-mineral.
kayak fosfat, kayak kalium. Kalau N itu kan dari udara tuh, dominan di udara terlepas bebas seperti itu. Tetapi kalau di dalam tanah itu sudah banyak fosfat, udah banyak kalium. Cuman ini fosfat dan kalium itu terikat sama logam-logam lain ataupun kation-kation tanah. Sehingga supaya tidak terikat, maka hadirlah mikroba-mikroba ini supaya yang tadi terikat tidak jadi terlepas, ya. Ketika si fosfat kalium itu terlepas, maka si akar bisa menangkap fosfat tadi sehingga bisa tumbuh dengan normal. Seperti itu logikanya, teman-teman. Kemudian ada aspergillium nanti yang dia bisa membantu untuk mengikat nitrogen, ya. Nitrogen itu kan dia bebas di udara. Ini aspergillium itu yang sifatnya dia non simbiosis seperti itu. Dan juga nanti ada rhizobium, azotobacter segala macam. Next. Perlu saya jelaskan nggak ini? Perlu. Ini yang nggak apa-apa lah ya. Jadi salah satu contohnya adalah nitrogen. Jadi petani itu kalau petani paham bagaimana kacang tanah mereka, bagaimana kacang kedelai mereka, ya bisa mengikut nitrogen dari udara, maka mereka akan sering menanam tanaman mereka dengan kacang-kacangan, teman-teman. Ya, kayak gini. Jadi salah satu tanaman yang Allah katakan dalam Al-Quran itu adalah kacang-kacangan. Contohnya adalah kacang kedelai. Ketika kacang kedelai ditanami, maka dia bisa mengikat nitrogen bebas dari udara dan akan didistribusi ke dalam akar. Cuman yang didistribusi ke dalam akar itu baru nitrogen N2. N2 itu sebetulnya belum bisa diserap oleh tanaman yang lain, ya. Sehingga datanglah dibantulah oleh mikroba nitrosomonas, nitrobacter segala macam. Sehingga itu yang tadinya N bebas menjadi N yang sudah nitrifikasi segala macam, ya, sehingga nanti alurnya di sini. Kalau misalkan nitrogennya tidak kembali bebas, tidak membentuk N2, maka bisa disirap oleh tanaman. Tapi N yang tadi sudah nitrifikasi akan berpotensi jadi N2 lagi, seperti itu, tidak akan lepas lagi ke udara. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan petani kita paham gitu ya, secara bahasa umumnya, secara general, maka petani itu akan sungguh-sungguh menanam tanah mereka dengan kacang-kacangan. Karena dapat meningkatkan atau menyuburkan tanah mereka dengan nitrogen. Next. Oke, ini tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya ini salah satu contoh petani yang dia tahu bahwa peran azolapinata itu bisa menyuburkan tanah, sehingga dia mempertahankan azola tersebut. Tetapi petani juga sayang sama peternak. Ini kandungannya sangat bagus untuk pakan ternak, gitu. Jadi sekarang bisa jadi petani itu harus melihat, ya, menjaga azola mereka supaya tidak diambil oleh peternak juga, kayak gitu. Jadi dua kemungkinan ya, azola kita bisa turun itu bisa berkurang itu karena cemaran, bisa juga karena tadi saingan sama peternak, seperti itu. Beberapa produk yang bisa meningkatkan kesuburan tanah itu banyak sekali teman-teman, ya. Kemudian ada yang berupa pupuk kompos aerob. Kompos ini bisa teman-teman hasilkan di rumah masing-masing. Dengan cara bagaimana? Pengomposan sampah rumah tangga kayak dari dapur. Jadi kayak potongan sayur, ya, sisa sayur-sayur yang udah dimasak bisa dikomposkan, ya. Nanti bisa mendapatkan pupuk organik cair dan juga pupuk kompos yang padat. Yang senang tanam tanaman mungkin nanti bisa dipakai untuk tanaman di pekarangan rumah, kayak gitu. Lalu pupuk bokasi. Pupuk bokasi ini dia diperankan oleh makhluk hidup, oleh bakteri langsung. Tetapi media pembawanya berupa sekam bakar bisa, atau bahan-bahan organik yang sudah diarangisasi ada ya. Sudah diarang menjadi arang. Kemudian ada vermikompos. Ini yang mahal banget. Tapi teknologinya juga agak rumit nih pemeliharaannya. Ya, jadi kalau kalian melihat ada cacing tanah, sebetulnya perannya untuk menyuburkan tanah, ya. Nah, sekarang itu cacing juga udah dibudidayakan teman-teman, udah dibisniskan seperti itu. Selain menyuburkan tanah, tetapi juga bisa dijual cacingnya untuk obat ataupun pakan peliharaan. Kemudian pupuk organik cair, ini bisa diambil dari pengomposan basah di rumah, ya, berupa lindinya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti melakukan kompos di rumah, karena sampahnya sampah basah, maka nanti akan menghasilkan cairan yang namanya lindi. Dan ini bisa langsung digunakan ke tanaman, tapi diencerkan dulu ke dalam air, seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah ada jenis pupuk hayati, yang ini murni menggunakan mikrobanya langsung ataupun enzim yang dihasilkan, seperti itu. Dan ini bisa diproduksi, sekarang tuh udah mulai dibisniskan ya oleh perusahaan-perusahaan.
Misalkan di PT Pupuk Kujang seperti itu, mereka kerjasama dengan kampus lain yang sudah mendapatkan isolat bakteri tadi yang sudah diketahui perannya dalam melarutkan fosfat, mengikat nitrogen maupun mengikat kalium seperti itu. Next. Nah, lalu teman-teman ada langkah-langkah yang harus dilewati teman-teman ya, supaya kita memiliki, misalkan UM Bandung nanti punya produk pupuk hayati. Setidaknya ada 7 tahapan, ya minimal 7 tahun supaya dapat pupuk hayati itu. Ya, pertama adalah kita mencari mikroba isolasi ya, isolasi mikroba. Jadi harus mengambil isolasi dulu dari beberapa daerah yang diketahui tanahnya subur dalam menghasilkan tanaman padi misalkan. Setelah ditemukan isolasinya, baru nanti kita screening lagi. Kita membutuhkan bakteri yang kayak gimana sebetulnya ya, apakah melarutkan fosfat atau mengikat nitrogen atau mengikat kalium misalkan. Harus screening, harus diuji coba. Ketiga, harus diuji coba dalam kondisi tercekam, misalkan tahan misalkan ini ya, tahan panas, tahan kemarau, misalnya tahan kekeringan, kemudian tahan cemaran tekstil, kemudian tahan terhadap patogen misalkan. Itu harus dicoba-coba, diuji coba juga. Kemudian setelah dapat udah diketahui ini karakter-karakter mereka, maka ini harus dicoba dulu, diuji coba ke tanaman dalam skala kecil. Seperti itu. Jadi kalau misalkan orang tua kita atau petani kita bisa menggunakan pupuk itu karena mereka sudah diuji coba dulu ke dalam tanaman beberapa varietas gitu, seperti itu. Dan nanti bisa setelah diuji coba pada plot kecil, nanti harus diuji coba ke beberapa lokasi. Misalkan pupuk hayati diuji coba pada pertanian di Sukabumi ya, kemudian di Subang, kemudian di Ciamis dan lain sebagainya. Kalau misalkan baru satu lokasi itu belum bisa mewakili teman-teman. Jadi harus dicoba dalam multi lokasi. Kemudian setelah diuji coba berhasil ternyata dalam kondisi berbagai macam beragam jenis ketinggian tempat, beragam jenis suhu, maka nanti harus standarisasi. Kayak makanan ya, harus disertifikasi halal. Ya enggak? Harus ada PIRT segala macam. Maka pupuk pun harus ada standarisasi di Kementan, seperti itu. Kalau misalkan pemerintah dari Kementan sudah memberikan standarisasi yang sesuai, maka pupuk tersebut bisa dikomersialisasi atau dijual, seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan minimal 7 tahun suatu perusahaan baru bisa melepas suatu produk yang bisa dipakai oleh petani. Nah, lalu bagaimana peran kita di Bioteknologi UM Bandung secara spesifik dalam upaya pelestarian tanah? Kami komitmen, alhamdulillah dari tahun 2021 kami sudah membuat roadmap penelitian yang konsisten dalam satu topik untuk mengembangkan pupuk hayati. Tadi kami juga secara pribadi melihat kondisi tanah kita semakin sakit seperti itu ya, sehingga perlu dilestarikan. Sehingga kami berinisiatif, mudah-mudahan dari Biotek UM Bandung ini bisa menghasilkan produk pupuk hayati yang bisa berkontribusi dalam pelestarian tanah. Dan konsistensi kami dalam melestarikan tanah udah dilakukan 3 tahun terakhir ya. Maksudnya dalam upaya menghasilkan teknologi. Di tahun 2021 bersama dengan tim kami berhasil lolos hibah untuk mengisolasi bakteri begitu ya, yang tadi diketahui ataupun dikehendaki bisa menyuburkan tanah. Di tahun 2022 juga sama, di tahun 2023 belum, karena japungnya belum lektor gitu, jadi tidak bisa di-apply begitu ya. Jadi maka Bapak Ibu dosen gitu ya, japung itu penting gitu ya, supaya dapat uang hibah dari pemerintah gitu, sehingga bisa melakukan riset-riset yang lebih bagus gitu ya, lebih besar seperti itu. Harapannya kami komitmennya di tahun 2028 ataupun 2023 insya Allah mudah-mudahan UM Bandung bisa mengeluarkan produk pupuk hayati yang nanti bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah itu kalau nggak UPB, UNPAD tuh yang dilirik atau UGM, teman-teman. Jadi kalau misalkan pemerintah Jokowi untuk membuka lahan 1 juta hektar 1 juta hektar itu konsultannya dari IPB, UNPAD, UGM begitu ya. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan ya paling lama kita juga bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Amin, seperti itu. Alhamdulillah masalah sampah gitu ya UM Bandung sudah dipertimbangkan nih. Kemarin 3 tahun terakhir kerjasama dengan Pemkot Cimahi kayak gitu. Mudah-mudahan juga nanti ketika pupuk hayati yang berkontribusi dalam melestarikan tanah juga bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Next. Ya ini dengan Bu Nisa tim kami dan Bu Nelis ya. Di sana ada Bu Nelis. Aduh Bu Nelis. Ada di ujung kanan ada Bu Nelis. Memang saya sampaikan
riset itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus kolaborasi. Saya basicnya mikrobiologi, untuk mendapatkan mikroba yang kita inginkan harus bekerja sama sama orang yang ahli dengan sequencing ataupun sequencing bakteri. Ya, lalu karena bakteri ini juga harus diuji coba dalam bahan-bahan percobaan biokimia, maka harus kerjasama dengan ahli kimia, yaitu Bunelis Biokimia seperti itu. Jadi dari sekarang juga mahasiswa juga harus memikirkan ke depan mau jadi pebisnis ulung juga gitu ya, harus bekerja sama dengan yang lain seperti itu. Karena kalau sendiri mah nggak akan bisa dikerjain. Karena kan ke bidang-bidang kita kan terbatas seperti itu. Dan ini kami temukan karena tadi tujuannya adalah mencari bakteri hydrophore untuk digunakan pemerintah dalam penggunaan lahan 1 juta lahan sawah suboptimal, maka harus mencari bakteri yang seperti ini. Artinya apa? Lahan suboptimal itu dia rentan sama patogen Xanthomonas seperti itu. Maka harus cari bakteri yang tahan terhadap Xanthomonas. Sehingga diuji coba pada media yang mengandung FeCl3 seperti itu. Ini bakterinya. Ya, ini mah inokulasi ya. Kalau secara mata tidak kelihatan seperti itu. Dan ini alhamdulillah kami temukan di salah satu lokasi sawah di Garut, ya. Dan alhamdulillah sudah kami coba terhadap pelarutan fosfat. Ternyata bisa menurunkan fosfat juga gitu ya. Dan juga dia tahan terhadap patogen. Ini bukan sementara sih, secara sepintas kalau misalkan bakteri yang kita temukan kita uji cobakan terhadap daun tembakau, itu salah satu cara mengetahui apakah bakteri kita dia patogen terhadap tanaman atau tidak. Kayak gitu. Karena daun tanaman tembakau itu dia sensitif begitu. Kita uji coba terhadap daun tembakau, alhamdulillah tidak menunjukkan gejala-gejala yang dia merupakan patogen seperti itu. Next. Dan alhamdulillah setelah sequencing ternyata bakteri kami itu ada tiga ya. Bakteri T itu sampel tanah sawah dari Tasikmalaya, namanya Burkholderia. Kemudian bakteri G yang kedua, ini dari Garut, namanya Chrysobacterium. Kemudian yang ketiga bakteri C adalah dari Cianjur, namanya Bacterium strain demikian, seperti itu. Next. Lalu di tahun kedua, tadi karena kami sudah menemukan isolat bakterinya, ya, sudah diketahui namanya, ya, spesiesnya, maka kami uji lanjut lagi. Alhamdulillah kami yang mengajukan lagi apply ke pemerintah melalui Mendikbud tahun lalu, dan kami uji coba untuk uji konsorsium. Dari 3 bakteri yang kami temukan, kira-kira kalau kami formulasi pupuk hayati dengan 3 jenis bakteri di dalamnya, mereka akan berantem nggak ya, gitu ya? Ngerti nggak? Ya kan? Berantem nggak mereka di dalam satu komunitas, satu ekosistem begitu. Lalu kami uji coba di media yang sama, ternyata alhamdulillah di sini tidak ada hambatan koloni seperti itu. Ya, semuanya bisa sinergi. Next. Dan juga kami melihat pitohormonnya apakah tinggi. Alhamdulillah kami uji di spektrofotometer. Alhamdulillah di bakteri dari Tasikmalaya itu lumayan tinggi. Lalu kalau misalkan dia di konsorsium atau misalkan dicampur begitu ya, pitohormon IA-nya lumayan menurun, tetapi masih cukup bagus seperti itu. Dan inilah pitohormon yang dihasilkan oleh bakteri nanti untuk peran-peran ini, pembesaran sel, kemudian penghambat pertumbuhan tunas samping. Kalau kita petani itu kan sangat anti namanya tunas samping begitu ya, supaya nanti buahnya banyak dan juga besar. Maka tunas samping itu biasanya dibersihkan gitu ya. Tetapi dengan menggunakan nanti hormon ini nanti bisa menghambat pertumbuhan sampingnya dan lain sebagainya. Next. Kemudian selain pupuk hayati, bersama dengan prodi agribisnis dan juga teknik industri, di 3 tahun terakhir hasil kerjasama yang kami lakukan dengan Pemkot Cimahi, pengolahan sampah ya, luaran dari salah satu pengolahan sampah itu kami menghasilkan pupuk organik yang menggunakan maggot. Ternyata ketika diuji coba terhadap tanaman, alhamdulillah besar seperti ini. Ya, ini tuh tanaman sawi yang dia hanya 1 genggam yang diaplikasikan di awal tanam cukup sekali dan bisa menghasilkan sayur seperti ini. Ya, perbandingannya coba next Kang. Kita lihat ini sawi yang sama sekali tidak menggunakan pupuk, ya, cuma tanah aja. Ini kita menggunakan tanah lembang yang terkenal dengan tanah subur gitu ya. Kemudian seperti ini kerdil, merana gitu ya, hidup segan mati tak mau gitu ya. Kemudian dari kiri saya ke kanan, ini pemberian pupuk maggotnya itu semakin tinggi. Yang 100 gram per 3 kg tanah sampai 400 gram per kilogram tanah.
Coba lihat pertumbuhannya. Kira-kira sama nggak? Beda. Mana yang paling tinggi? Yang ini. Ya, berarti cukup 100 gram pupuk organik dari maggot udah lebih bagus dibandingkan yang lebih banyak. Artinya lebih efisien yang ini kan? Seperti itu. Jadi yang awalnya tadi kita mengolah sampah dengan maggot, ternyata ada residu yang bisa diolah lagi menjadi pupuk organik. Artinya apa? Pupuk ini nanti bisa digunakan untuk menyuburkan tanah yang sudah tidak sehat lagi. Tadi seperti itu. Next. Nah, pernah teman-teman parkir di samping kampus? Pernah nggak tahun lalu Disti? Pernah nggak lihat kebun cabai? Nah, itu penelitian kita di bioteknologi dengan prodi lain untuk menguji coba pupuk kami dari residu pupuk organik untuk tanaman cabai. Alhamdulillah bagus kan? Seperti itu. Dan ini hasil penelitiannya, cukup 3 genggam pupuk organik bisa menghasilkan cabai seperti ini, segar gitu. Memang waktu itu belum ada foto yang merah seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti komitmen untuk mengolah sampah di rumah, kemudian ada luaran berupa pupuk organik, ini bisa sebagus ini untuk diaplikasikan ke tanaman, seperti itu. Next. Nah, kita lihat bagaimana pasar global terhadap kebutuhan pupuk hayati ataupun pupuk yang lainnya. Seperti ini. Ya. Yang biru adalah nitrogen, yang merah adalah fosfat, kemudian yang apa tuh? Yang abu-abu adalah kalium. Jadi semakin di tahun-tahun yang akan datang kebutuhan pupuknya akan semakin besar. Karena sudah kita lihat bagaimana status ataupun dinamika tanah-tanah kita. Seperti itu, ya. Jadi perlu kita mikirkan bagaimana nanti kita memenuhi kebutuhan pangan di masa depan, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil pasar di sini, gitu ya. Itulah tadi komitmen kami membuat roadmap penelitian 10 tahun. Diharapkan 10 tahun itu kita bisa mengambil pasar ini, seperti itu. Minimal di Indonesia, seperti itu. Next. Oke. Salah satu komitmen lainnya adalah kami bersama mahasiswa hasil kerjasama dengan Pemkot Cimahi, mereka mengeluarkan produk baru namanya kompos Magotnesia yang kemudian memperoleh hibah P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha Kemendikbudristek tahun anggaran 2023. Kang boleh diputar videonya? Ini adalah kandang mereka untuk memproduksi pupuk organik berbasis maggot. Jadi mereka sebagai penerima hibah akan menerima sampah-sampah dari rumah tangga, ya. Karena bahan bakunya adalah sampah, seperti itu. Kalau misalkan hanya mengandalkan sampah pribadi ya nggak cukup, ya. Kebutuhan perbandingannya adalah 500 gram maggot, dia butuh sampah 2 kg. Jadi kalau misalkan saya punya sampah 2 kg sampah, maka akan bisa diurai oleh maggot sebanyak 500 gram. Kira-kira kalau kita kompos sampah itu berapa lama? Ada yang tahu nggak? Berapa? Berapa lama kalau kita komposin sampah? Berapa? Ya, sebulan paling cepat ya. 3 bulan paling lama. Tapi kalau misalkan kita menggunakan maggot, sampah itu bisa habis dalam 24 jam. Ya, 2 kg sampah diaplikasikan menggunakan maggot 500 gram, maka sampah itu bisa selesai 24 jam. Kayak gitu. Tetapi sebetulnya maggot ini tidak bisa menghasilkan bahan-bahan sampah yang dia memiliki sifatnya keras, kayak kulit buah, pisang, daun pembungkus itu, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan juga sampah-sampah yang itu sifatnya keras kayak jagung gitu ya, nggak bisa. Tapi itu bisa digunakan sebagai untuk bahan baku pembuatan pupuk maggot yang dikembangkan, seperti itu. Nah, kemudian komitmen kami juga terhadap pelestarian tanah, kita juga mulai ke peternak-peternak, ya. Di mana di sini ada nggak rumahnya yang dekat dengan peternak sapi? Ada? Banyak? Nggak ada ya? Nah, ini salah satu lokasi KKN di daerah Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah. Kalau dari sini mah kelihatan bukitnya itu paling atas, ngelewatin tambang batu, Bale Endah ke kanan. Dan ternyata itu di puncak peternak sapi itu. Jadi kalau misalkan hujan, kotoran sapi ini akan dibawa oleh aliran air. Maka akan kasihan sama warga yang tinggalnya di bawah. Karena apa? Karena bisa mencemari air tanah, teman-teman. Alhamdulillah kemarin si warganya, sebenarnya saya 2 kali ke sini. Pertama diundang untuk sosialisasi, kemudian minggu ke depan diminta lagi, Pak boleh nggak datang untuk praktek?
Pas saya ke survei ke lapangan, ternyata banyak sekali tumpukan-tumpukan kotoran hewan. Itu di atas rumah mereka, teman-teman. Kalau hujan itu bisa mengalir ke daerah pemukiman, seperti itu. Alhamdulillah kemarin kami praktek untuk membuat pupuk organik, bahan bakunya kotoran hewan. Kemudian juga mereka memanfaatkan jerami, seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini berlanjut dan bisa dilakukan di peternak-peternak sapi berikutnya, sebagai komitmen untuk melakukan pelestarian tanah juga menjaga lingkungan. Ke depan kami berharap kepada pimpinan UM Bandung misalkan bisa mendukung kami jika nanti misalkan komitmen kami dalam melakukan penelitian pupuk hayati, menyediakan tempat untuk melakukan proses studi bioteknologi tanah, seperti itu. Sehingga ini kajian ini memang suatu kajian yang diperlukan oleh negara, begitu ya tadi ya. Karena kita lihat pertimbangannya 7,9 juta hektar sawah sudah semakin sakit, seperti itu, sehingga butuh teknologi pupuk hayati yang ramah lingkungan dan juga bersahabat bagi petani. Sehingga kesimpulannya adalah tanah produktif Indonesia harus dilestarikan, mengingat semakin luasnya tanah-tanah yang mulai rusak, sakit dan lelah yang diindikasikan menurunnya kapasitas produksi tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Langkah melestarikan tanah dapat dilakukan dengan pendekatan bioteknologi dan pengembangan produk teknologi pupuk hayati. Oke, demikian Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa sedikit ya inspirasi dalam melestarikan tanah. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.